Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Audi, NPM 22290811172. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari keenam uji, yaitu uji pertama, uji T, lalu uji F, yang selanjutnya uji multikolinearitas, selanjutnya uji koefisien determinasi, selanjutnya uji heteroskedastisitas, selanjutnya uji normalitas. Baik, di sini saya mempunyai data 84 yang kemarin yang sudah kita cari. Jangan lupa di sini kita blok. Di sini saya memiliki 84 data yang kemarin. Di sini kita copy, kita ke SPSS, lalu ke Ctrl V, kita paste, lalu ke variable view. Sini kita buat X1, di sini selanjutnya X2, dan selanjutnya Y. Baik, di label sini kita lihat X1 kita yaitu pelatihan, selanjutnya di X2 kita kemampuan komunikasi, selanjutnya yang Y itu kinerja karyawan. Lalu kita ke analysis, kita cari yang ada regression, lalu ke linear. Untuk Y nya kita kinerja karyawan atau Y nya kita taruh ke dependent, dan untuk pelatihan X1 dan kemampuan komunikasi X2 itu kita pindahkan di independent. Lalu kita buka, jangan lupa kita ke statistik dulu. Di sini kita checklist yang bacaannya collinearity diagnostic, continue, baru floods. Untuk di floods yang bacaannya stress kita ke Y, dan the freight kita ke X. Oke, dan selanjutnya ke save. Dekat save ini kita cari yang residual, dan yang kita cek di situ yang paling atas yang bacaannya unstandardized. Continue. Oke. Baik, di sini sudah ada datanya. Ini data saya yang pertama, model summary, yang kedua ANOVA, yang ketiga coefficients itu dibagi dua, yaitu standardized coefficient dan collinearity statistic. Kemudian di sini ada scatter plot, dependent variable kinerja karyawan. Selanjutnya kita untuk mencari simple length, kita ke SPSS kita, ke analysis. Sini kita cari yang bacaan non parametric text, ke legacy dialog, lalu
sampel. Sini sudah kita pindahkan stereojetnya. Oke. Baik, sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan yang ke-6 uji tadi dan data yang sudah saya dapatkan. Perumusan hipotesis. H1 sama dengan terdapat pengaruh pelatihan yaitu X1 terhadap kinerja karyawan yaitu Y. H2 terdapat pengaruh kemampuan komunikasi yaitu X2 terhadap kinerja karyawan yaitu Y. H3 terdapat pengaruh pelatihan X1 dan kemampuan komunikasi yaitu X2 secara simultan terhadap kinerja karyawan yaitu Y. Tingkat kepercayaannya 95% dan A sama dengan 0,05. Cara mencari uji T adalah dengan menggunakan rumus T tabel sama dengan T sama dengan A per 2 sama dengan N kurang K kurang 1. N ini adalah jumlah data saya yang kemarin, sama dengan 0,05 A. 0,05 ini dari A ini 0,05 per 2 sama dengan 0,025 dibagi 81. 81 ini yaitu dari yang jumlah data saya akan 84 dikurang 2 dikurang 1 jadi 81. Kemarin sudah diberi kepada ibu dosen bahwasannya T tabel saya di 81 yaitu jumlahnya 1990. Untuk nyari uji F kita menggunakan rumus F tabel. F sama dengan K dibagi N dikurang K sama dengan 2 dibagi 84 dikurang 2 sama dengan 82. Dan kemarin sudah kita lihat di F tabel saya yaitu 3,008. Selanjutnya kita ke uji multikolinialitas. Selanjutnya koefisien A. Penguji hipotesis pertama H1. Diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,406 ini dari standar koefisien ini dia lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung itu 0,104 ini dia 0,104 lebih kecil dari T tabel. T tabel saya tadi 1,990 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Selanjutnya B. Pengujian hipotesis kedua atau H2. Diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,462. 462 ini dia lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitungnya yaitu 0,121. 121 ya ini dia teman-teman, lebih kecil dari T tabel yaitu 1,990 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Pengujian hipotesis pertama H1. Diketahui nilai sig untuk pengaruh nilai VIF ya teman-teman, maaf salah, VIF untuk
untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 1 ini dia teman-teman, 1,020 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitungnya 0,981. Ini 0,981 lebih kecil T tabel dari T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y, dan sama H2 juga ditolak. Lalu ke ANOVA. C. Penguji hipotesis ketiga, H3. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,00. Ini teman-teman, nilai signya lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitungnya 30,593 nih ya. F nya 30,593 lebih besar dari F tabel 3000. F tabel saya 3000 3,108 maksudnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Masuk ke uji koefisiensi determinasi mode summary. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai R square sebesar 0,430. Ini teman-teman, R square. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 43,0%. Selanjutnya, kelima, uji heteroskedastisitas. Di sini memiliki ciri-ciri tidak terjadi gejala heterositas. Titik-titik data penyebaran di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0 ini sebagian ada yang berdekatan dan ada yang jauh. Yang kedua, ciri-cirinya titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Di sini tidak terlalu mengumpul. Yang ciri-ciri ketiga, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang, melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. Ya, teman. Yang keempat, penyebaran titik-titik data tidak berpola. Tidak berpola. Selanjutnya yang terakhir, uji normalitas. Itu one sample Kolmogorov-Smirnov test. Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui nilai signifikannya itu 0,200. Ya teman-teman, lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.